Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bagaimana kita bisa berkumpul di Zoom ini untuk mempresentasikan dan mengumpul tugas pembelajaran SIM, yaitu tentang sistem pakar penentuan psikologi pada remaja dengan menggunakan metode forward chaining. Nah, mungkin ada berbagai nanti akan dijelaskan oleh teman-teman atau rekan-rekan yang telah berdiskusi pada judul ini. Mungkin pemateri pertama yaitu Muhammad Dafa Fareja, yang kedua Dwi Dukipsah, yang ketiga Ahjari Prawira, yang keempat Muhammad Fikar, yang kelima mungkin Pita Musdalifah. Kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada materi pertama ini yaitu sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Jadi, secara kesimpulannya yaitu sistem pakar adalah kepakaran ditransfer dari seorang pakar atau sumber kepakaran yang lain ke komputer, pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer, dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Lalu komputer dapat mengambil inferensi atau menyimpulkan, mendeduksi, dan lain-lain seperti layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskannya ke pengguna tersebut bila perlu dengan alasannya. Next. Psikologi pada remaja. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang terjadi pada 10-19 tahun. Bukan hanya fisik, pada masa ini terjadi perkembangan psikologi remaja dalam aspek emosional maupun sosial. Saat berada di periode ini, remaja sangat berenergi, kritis, idealis, dan punya ketertarikan besar terhadap apa yang benar dan salah. Memang benar, ini juga menjadi periode rentan konflik antara anak dan orang tua. Tetapi memahami psikologi remaja akan membuat mereka menjadi pribadi yang berkarakter saat dewasa. Next. Tujuan untuk mengetahui psikologis pada remaja terdapat 3 poin di sini, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana kondisi psikologis pada remaja. Kedua, mengetahui alur proses metode forward chaining pada sistem pakar pada psikologi remaja. Ketiga dan yang terakhir yaitu menerapkan metode forward chaining pada sebuah sistem pakar dengan objek penelitian psikologi remaja. Next, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Sistem pakar hanya pada psikologi remaja dengan 13 gejala umum. Kedua, sistem pendukung keputusan hanya menggunakan metode forward chaining. Ketiga, data yang digunakan berasal dari beberapa referensi website dan jurnal yang terkait. Keempat, penelitian ini menghasilkan analisa dan prototipe sistem pakar sederhana dengan platform Google Form dan email. Segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri pertama. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Pada moderator, terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan. Di sini akan saya jelaskan tentang metode pengumpulan informasi. Hal yang pertama dilakukan adalah mencari informasi yang ada dan menggabungkan beberapa informasi tersebut untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Data-data dan informasi ini diperoleh dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap pertama adalah tahap inisialisasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dengan cara melihat referensi dari website dan juga dilakukan melalui studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul yang diambil. Yang kedua, tahap kedua adalah tahap analisa dan perancangan. Pada tahap ini dianalisa
kriteria untuk setiap hal yang digunakan seperti rasa sedih, rasa tidak percaya diri, rasa khawatir, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap terakhir adalah tahap implementasi dan pengujian. Pada tahap ini dibuat sistem pakar sederhana dengan menggunakan Google Form berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat di tahap kedua. Oke, next. Terus informasi yang didapatkan berdasarkan referensi yang telah dianalisa. Maka untuk melakukan sistem pakar ini terdapat beberapa informasi yang diperoleh. Yang pertama, keadaan mental seseorang mempengaruhi perasaan yang dirasakan orang tersebut, baik perasa sedih, tertekan, bahagia, khawatir, dan lain-lain. Yang kedua, kesehatan mental juga mempengaruhi perilaku sosial dan seseorang seperti apakah ia dapat melakukan hal yang bermanfaat atau tidak, dapat menikmati kegiatan sehari-harinya, dan lain-lain. Yang ketiga, kesehatan mental mempengaruhi pikiran yang seharusnya tidak dipikirkan, yang akhirnya menimbulkan rasa cemas sebelum tidur, merasa bahwa menjadi seorang yang tidak berguna. Yang keempat, kesehatan mental mempengaruhi turunnya energi dalam diri sehingga menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri, tidak bisa berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Oke, next. Oke, kepada moderator saya serahkan. Ya, terima kasih kepada pemateri kedua. Mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi hari ini. Saya akan membawakan materi metode forward chaining. Metode forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Pelacakan maju ini sangat baik jika bekerja dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhir, karena seluruh proses akan dikerjakan secara berurutan atau maju. Pada metode forward chaining juga diartikan sebagai pendekatan yang dimotori data. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan, sehingga metode ini juga disebut sebagai data driven. Forward chaining berarti menggunakan himpunan atau aturan kondisi aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut akan dijalankan. Mungkin proses menambahkan data ke memori kerja, proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Metode inferensi maju cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian atau controlling, dan peramalan atau prognosis. Baik, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri ketiga. Mungkin akan dilanjutkan oleh saya sendiri untuk materi tentang cara kerja forward chaining. Berikut adalah cara kerja forward chaining. Yang pertama itu sistem dipresentasikan dengan satu atau lebih dari kondisi. Dua, untuk setiap kondisi sistem akan mencari rule atau pada chronological base untuk rule tersebut yang cocok dengan kondisi pada bagian if. Yang ketiga, setiap rule dapat merubah suatu kondisi baru dari konklusi dari bagian 10. Kondisi baru ini selanjutnya akan ditambahkan. Ada beberapa kondisi yang telah ditambahkan pada sistem akan diproses. Jika ada suatu kondisi, maka sistem akan kembali pada langkah kedua dan akan mencari rule pada chronological base lagi. Jika tidak ada kondisi baru lagi, maka sesi ini akan berakhir. Next. Cara kerja forward chaining secara sederhana. Yang pertama itu membuat media untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, ajukan pertanyaan pada pengguna. Yang ketiga, tampung inputan atau hasil masukan dari pengguna sebagai premis rule pada short term memory. Yang keempat, cek rule berdasarkan inputan yang ditampung pada short term memory. Jika ditemukan, ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 3. Jika tidak ditemukan, maka berikutnya default output. Yang keempat, langkah 4 itu berikan solusinya. Next.
terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh materi yang terakhir, akan dijelaskan tentang bagaimana hasilnya semua di materi yang terakhir. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu berdasarkan hasil analisa untuk mengidentifikasi psikologi pada remaja, didapatkan beberapa indikator dan variabel, yaitu indikatornya ada 4, terkait perasaan, perilaku sosial, pikiran, dan energi diri. Lalu variabelnya perasaan sedih, perasaan tenang dan damai, muncul perasaan khawatir, dan lain-lain. Lalu, yang kami lakukan pertama, membuat pertanyaan melalui Google Form yang nantinya akan diisi oleh para pengguna, seperti yang tertera di dalam share screen, lalu menampung semua jawaban dan memberikan kesimpulan atau hasil dari jawaban itu secara manual melalui email. Dari yang ditunjukkan oleh share screen, kami mendapatkan beberapa ketentuan, yaitu bobot nilai tiap pernyataan bernilai 0 sampai 9, yang nantinya jika dia merasa sedih atau keadaan tidak baik, maka bobot nilai akan dikurang. Lalu jika dia merasa lebih baik dari sebelumnya, maka bobot nilai akan ditambah. Seperti yang tertera di sini, kondisi cenderung tidak baik dengan presentase 50,5. 50,5 ini dihasilkan dari pengurangan dan penjumlahan poin-poin tersebut. Lalu, setelah melakukan serangkaian tahapan terhadap sistem PAKAR ini, didapat kesimpulan bahwa sistem PAKAR ini memerlukan 4 indikator dan 11 variabel. Lalu, metode forward chaining mampu diterapkan pada sistem PAKAR dengan objek psikologi remaja, dan hasil yang didapatkan terhadap pengujian itu yaitu 50% dari responden berusia 19 tahun dengan rasa sedih yang normal, rasa tertekan yang lebih dari biasanya, sulit mengambil keputusan, melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menikmati kegiatan sehari-hari, kurangnya rasa tenang dan damai, dapat menghadapi masalah seperti biasanya, dan turunnya konsentrasi. Jadi bisa dibilang 50% dari responden ini mengalami hal-hal yang serupa. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang terakhir. Mungkin itu saja hasil diskusi kami yang tentang, boleh judulnya? Ya, tentang sistem PAKAR penentuan psikologi pada remaja dengan menggunakan metode forward chaining. Nah, mungkin kalau kalian memang ingin mencoba aplikasi yang sudah kami buat, bisa saja nanti dari YouTube kami yang akan di-share ke YouTube dan akan nanti di-share juga ke grup. Mungkin itu saja hasil presentasi kami, diskusi kami. Apabila kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan kami pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.